Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yula Aprilia Muslihah. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas bersama-sama terkait ketentuan-ketentuan pembagian waris dalam hukum Islam. Ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode pembagian harta warisan dalam Islam. Dengan adanya ilmu waris, kita dapat mengetahui siapa yang berhak mewarisi warisan dengan rinci jatah warisnya masing-masing. Dan kita dapat mengetahui pula siapa yang tidak berhak mewarisi serta memproses penghitungannya agar dapat diketahui jatah atau bagian dari masing-masing ahli waris tersebut. Pokok bahasan ilmu waris sendiri adalah pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal kepada ahli warisnya sesuai kaidah Islam. Maka dari itu dapat dipahami bahwa melalui ilmu mawaris atau faraid dapat diketahui siapa saja yang berhak dan tidak berhak menerima harta waris dan berapa besaran harta waris yang diterima oleh orang yang berhak menerimanya. Hukum mempelajari ilmu mawaris bagi umat Islam adalah fardu kifayah. Maksudnya, apabila di suatu tempat tertentu sudah ada yang mempelajari ilmu mawaris, maka kewajiban tersebut sudah terpenuhi. Dalil yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu mawaris dalam pembagian harta warisan terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7, yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang perempuan ada bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dalam pembagian harta warisan, para ahli waris harus mendahulukan kewajiban-kewajiban yang ditanggungkan atas harta peninggalan tersebut. Adapun kewajiban-kewajiban itu sebagai berikut. Yang pertama, wasiat. Wasiat adalah pesan orang yang meninggal sebelum meninggal dunia agar sebagian harta peninggalannya diinfakkan untuk kepentingan agama atau sosial. Wasiat harus dipenuhi oleh ahli warisnya. Yang kedua, biaya pengurusan jenazah. Biaya pengurusan jenazah diambil dari harta yang ditinggalkan mayat. Contohnya, kain kafan, menyewa ambulans, dan biaya pemakaman. Yang ketiga yaitu utang. Apabila orang yang meninggalkan utang, hendaknya ahli waris malah melunasi utangnya dengan harta peninggalan dari orang yang meninggal. Dan yang keempat adalah zakat. Apabila harta warisan sudah mencapai nisab, tetapi belum dizakati oleh orang yang meninggal, harta warisan harus dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada ahli waris. Terdapat penyebab orang-orang yang berhak dan tidak berhak mendapatkan harta warisan. Adapun faktor yang menjadi penyebab seseorang berhak mendapat warisan adalah sebagai berikut. Yang pertama karena hubungan keturunan atau kekeluargaan. Yang kedua karena hubungan pernikahan. Yang ketiga karena hubungan pembebasan budak. Dan yang keempat karena hubungan agama atau sesama muslim. Apabila seseorang yang beragama Islam meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya dapat diserahkan ke Baitul Mal untuk kepentingan kaum muslimin. Sedangkan penyebab seseorang tidak berhak mendapatkan harta warisan, yaitu yang pertama berbeda agama. Yang kedua, pembunuh. Orang yang membunuh keluarganya dengan tujuan untuk mendapat warisan tidak mendapat bagian warisan dari orang yang dibunuhnya. Dan yang ketiga yaitu budak atau hamba sahaya. Selanjutnya kita memasuki materi tentang ketentuan-ketentuan pembagian waris yang disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Perbandingan dari pembagian harta waris untuk anak laki-laki dengan anak perempuan adalah 2:1, di mana satu anak laki-laki mendapatkan bagian seperti halnya bagian dari 2 anak perempuan. Jika anak perempuan lebih dari 1, maka bagiannya bersekutu dalam 2/3. Apabila ahli warisnya 1 anak perempuan atau anak perempuan tunggal, maka ia mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan. Jika seseorang yang meninggal memiliki anak, maka ayah mendapatkan bagian 1/6 dan ibu mendapatkan bagian 1/6 pula. Jika seseorang yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki, maka ibu mendapatkan bagian 1/3 dan ayah mendapatkan bagian sisanya atau asobah. Apabila suami yang meninggal dunia memiliki anak, istri mendapatkan bagian 1/8. Dan jika suami yang meninggal tidak memiliki anak, istri mendapatkan bagian 1/4. Apabila istri yang meninggal dunia memiliki anak, suami mendapatkan bagian 1/4. Dan jika istri yang meninggal dunia tidak memiliki anak, suami mendapatkan bagian setengah dari harta yang ditinggalkan.
Jika seseorang yang meninggal tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, akan tetapi memiliki saudara yang seibu, maka saudara seibu yang laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian 1/6. Apabila saudara seibu lebih dari seorang, maka mendapatkan bagian bersekutu dalam 1/3. Nenek ketika tidak ada ibu mendapat 1/6 bagian, dan kakek jika tidak ada ayah mendapat bagian 1/6. Dalam ketentuan pembagian harta warisan, terdapat istilah yaitu hijab. Hijab berarti penghalang. Maksudnya, hijab merupakan ahli waris yang akan kehilangan haknya atas harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat atau lebih berhak. Contohnya, kakek terhalang oleh ayah. Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.